Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat dari Allah yang sebenarnya pada hari Senin ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan kita, yaitu kegiatan belajar mengajar. Namun pada sebelumnya, alangkah baiknya pada pelajaran hari ini kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu. Muhammad Arif Husain, Ali Eka Wahyudi, Muhammad Ilham Ali Akbar, Sri Amelia, Putri Ananda, Ika Wahyuningsih, Kailatin Nabila, Siti Rosa Amalia, Muhammad Hamdani. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalian bisa hadir semua, dan kita lanjut pada pembahasan hari ini, yaitu mengenai paragraf. Silakan dibuka halaman 31. Kita bahas hari ini mengenai apa itu paragraf dan juga penjelasan berikutnya. Di sini dijelaskan bahwa paragraf adalah kesatuan pikiran tersusun dari himpunan kalimat yang berkalian dalam satu rangkaian untuk menyatakan garis utama. Jadi paragraf ini merupakan susunan dari beberapa kata yang setidaknya menghasilkan pernyataan yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan utama. Paragraf merupakan karangan yang terbentuk dari satu atau beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu pikiran utama. Jadi, paragraf ini merupakan susunan dari beberapa kalimat yang kemudian saling berhubungan. Jadi, kalimat antar kalimat di situ mempunyai arti ataupun makna yang berkesinambungan. Jadi tersusunlah sebuah paragraf yang memiliki dari beberapa susunan kalimat tersebut, kemudian di dalam paragraf tersebut memiliki satu pikiran utama. Jadi beberapa kalimat yang tersusun dalam paragraf tersebut nantinya akan ada satu pokok pikiran yang intinya itu ada pada kalimat tersebut. Bisa juga diartikan sebagai susunan kalimat yang logis dan sistematis untuk membentuk satu alur pikiran yang relevan. Artinya, satu pemikiran yang terdapat dalam paragraf tersebut tersusun dari beberapa kalimat yang logis. Artinya masuk akal. Artinya kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut masuk akal dan dapat dipahami oleh pembaca. Ada dua tujuan utama dalam pembentukan paragraf. Yang pertama yaitu memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca. Dalam sebuah paragraf ada yang namanya tujuan, yaitu tujuan dalam penulisan paragraf tersebut yaitu untuk memudahkan pengertian dan pemahaman. Jadi termasuk yang pertama yaitu untuk memudahkan pemahaman si pembaca. Kenapa tadi dijelaskan bahwa paragraf tersebut tersusun dari beberapa kata ataupun kalimat yang logis? Karena yang pertama yaitu untuk memudahkan pemahaman si pembaca. Kalau dalam bahasa tersebut, dalam paragraf tersebut tersusun kalimat-kalimat yang tidak logis, artinya tidak dapat dipahami oleh pembaca. Ya, itu tidak termasuk paragraf karena tidak dapat dipahami oleh pembaca. Yang kedua yaitu memisahkan
penugasan serta membantu membaca untuk konsentrasi pada tugas utama. Yang pertama yaitu memisahkan pada gagasan. Tadi juga dijelaskan bahwa paragraf adalah suatu kesatuan pikiran tersusun dari himpunan kalimat yang bertalian, artinya berkesinambungan. Dari satu kalimat ke kalimat lainnya itu berkesinambungan dalam satu paragraf. Dan juga himpunan kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian utama atau untuk menyatakan gagasan utama. Nah, yang kedua ini untuk memisahkan, menegaskan serta membantu membaca untuk konsentrasi pada gagasan utama. Ya ini tujuan dari nomor 2 ini yaitu untuk menemukan gagasan utama. Karena di dalam satu paragraf tersebut pasti ada yang namanya gagasan utama, dan gagasan utama itu merupakan pokok kalimat yang terdapat dalam satu paragraf tersebut. Jadi ketika satu kalimat utama kita sudah mampu untuk menemukannya, jadi kita akan mampu untuk memahami apa yang terdapat dalam satu paragraf tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf. Yang pertama yaitu mengandung makna. Yang pertama yaitu mengandung makna. Pesan pikiran atau ide pokok. Pesan pikiran atau ide pokok. Jadi dalam paragraf tersebut yang pertama yaitu mengandung makna. Artinya dalam satu paragraf tersebut jika tidak ada makna yang tersirat ataupun pesan yang tersirat dalam paragraf tersebut, maka tulisan tersebut tidak sempurna sebagai paragraf karena tidak mengandung pesan yang dapat dipahami atau dapat diterima oleh masyarakat ataupun pembaca. Untuk selanjutnya yaitu paragraf umumnya dibangun oleh beberapa kalimat, terdiri dari beberapa kalimat. Jadi paragraf merupakan satuan dari beberapa kalimat yang disusun yang kemudian menjadi pokok pikiran. Nah, jika dalam satu paragraf tidak terdiri dari beberapa kalimat, artinya hanya ada satu kalimat, misalnya sakit, maka di sini tidak termasuk paragraf, karena tidak jelas siapa yang sakit dan sakit apa. Di sini hanya fokus pada satu kalimat saja, yaitu sakit. Namun jika dalam satu paragraf tersebut terdiri dari beberapa kalimat, misalnya Ahmad sakit karena kemarin seharian hujan-hujanan. Nah, di situ akan sempurna sebagai paragraf karena tersusun dari beberapa kalimat yang dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga yaitu satuan pikiran yang padat. Artinya di nomor 3 ini adalah satuan pikiran yang padat. Satuan pikiran yang padat. Nah, satuan pikiran yang padat di sini artinya sebuah pokok pemikiran yang kemudian dituliskan dalam satu bentuk paragraf yang di situ dapat dipahami oleh si pembaca dan mengandung pemikiran-pemikiran yang ataupun tulisan yang masuk akal, artinya logis. Dan untuk selanjutnya yaitu kalimat dalam sistematis. Di sini penyusunannya sistematis, artinya tidak
sistematis di sini adalah tersusun bagaimana penjelasan dalam paragraf tersebut dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh sembaca yang akhirnya menimbulkan terciptalah satu pengertian yang dapat dipahami oleh pembaca itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah paragraf merupakan susunan dari beberapa kalimat yang masuk akal, yang logis, yang nantinya dapat dipahami oleh pembaca dan juga masuk akal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika dari teman-teman ada yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan dulu sebelum pertemuan kali ini kita tutup. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, pertemuan hari ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.